Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu susu gua Pak. Ya Bu, ya kamu susu gua Pak, ya kamu susu gua Pak. Dalam bercandi wajah suku satu. Jadi dari sudut belakang Pak. Pak yolo wajah suku satu. Tidak ada wajah narako sekolah. Wajah suku. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi ahli surga. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama bebo. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih lunak asal ulang sekali lagi. Pika masuk surga kada dapat syafaat. Kalau ingin dapat syafaat baca salawat. Nah ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us salat
wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat isya kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia Bapak Ibu, walaupun awaklah sholat, rajin sholat depan. Sholat 5 waktu rajin. Nggak hanya lengkap 5 waktu saja lu punya, ikut juga sholat berjamaah. Jadi 5 waktu ke jamaah. Jamaahnya nggak letak lembek dah Ibu. 5 jamaah, 5 saji pulau. Bacaannya fasih, sholatnya khusyuk. Tapi Bapak Ibu, kita tetap dianjurkan untuk meminta kepada Allah supaya sholat kita diterima oleh Allah. Tuh makanya ada doa mana cowok baca tuh. Rabbana, coba taqabbal minna itu baca Pak, ya kan? Ya Allah, terima jualah sholat kami ya Allah. Padahal ini adalah sholatnya berjamaah di masjid pulau, indah lo talambe bacaannya pasti khusyuk pulau. Tapi nan doa meminta sholat diterima tetap kita baca. Ambunonya kira-kira. Pak, ini pakai sepan Pak, izin mau Pak izin Pak. Pak Sarul. Pak Sab, wah Pak Sab, izin Pak tanya Bapak. Menurut apa aguno doa tadi? Awaklah sholat kemana? Baca ma'ala lagi di masa jika 5 waktu lo apa? Indah lo terlambat lo. Bacanya pasti khusyuklah sholatnya, tapi tetap dianjurkan membaca ya Allah terima jualah sholat kami ya Allah. Menurut Pak Sab Abu doa minta ridha Allah. Minta ridhanya. Minta ridhonya. Baik Bu, aku kita tetap mendoa seperti itu. Allah ingin mendidik awak. Pendidikannya awak menjadi hamba Allah nan indah sombong dengan sholatnya. Itu pendidikannya Pak. Orang dalam sholat saja indah boleh sombong, apalagi nan indah. Itu pendidikan. Dia sombong, mengawak sombong dalam sholat demokrat dulu kewajiban. Ya saja orangnya wajib sholat. Dan sebetulnya Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai sholat tetap minta sama Allah, ya Allah terimalah sholat hamba ya Allah, supaya kita dididik tidak sombong dengan sholat yang pernah kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu jamaah,
Yang tadi ikut sholat isya berjamaah atau ada dua nanda ikut sholat berjamaah. Kalau selesai sholat baru tidur. Tahu? Insyaallah Bapak Ibu, walaupun tidak ambil sabit satu persatu, nama Bapak Ibu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak KUA kita atau yang mewakili alhamdulillah KUA kita, perwakilan dari Kementerian Agama kita, terkhusus untuk Kecamatan Kuto Tangah, menyediakan waktu untuk hadir pada acara malam hari ini. Ambo menggarisbawahi seketik, nan malamku kita tidak memperingati tahun baru. Yo, malamku awak majelis ilmu. Ambo sepakai sekali judul lagi gue. Nah, ada sekali kalimat mengaturkan tahun baru di situ. Nah, pengurusnya luar biasa juga. Mencan, lo pengurusnya kira. Jadi awak memang murni kajian majelis ilmu yang bertepatan dengan tanggal 31 Desember. Dia tidak ada kaitannya dengan tahun baru malam ini. Sesuai yang disampaikan oleh ketua tadi, kita maksimalkan waktu kita malam kini untuk nan elok. Kalau boleh bahasa apa sederhana, dialihkan. Iya kan? Nah, tadi itu biasanya jalan yang salah, awak buta setir ke lain. Menuju jalan nambah. Jadi kita doakan Pak Kua kita tetap semangat, tetap sehat walafiat untuk senantiasa membimbing, membina, mengarahkan kita umat Islam terkhusus yang ada di Kuto Tangah. Memberasut tugas KUA pun tidak menikah ulang sih dong. Yang itu membina kita, membimbing kita dan mengarahkan kita. Terkhusus malam ini juga kita dibimbing, diarahkan supaya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nan pertama Bapak Ibu malam ini go kece Rasulullah Bapak Ibu. Bu kece Rasulullah mau. Kullul cocok. Khutwati maghfiratun. Kece Rasulullah setiap langkah kaki Bapak Ibu dari rumah tadi Pak, melangkah ke masjid, mulai dari keluar pintu rumah itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, melangkah Bapak Ibu sampai ke masjid Al-Furqan. Akhirnya Rasulullah maghfiratun, setiap langkahnya itu menggugurkan dosa Allah. Masya Allah. Iya Pak. Siapa paling jauh rumahnya itu yang paling banyak dosanya gugur. Siapa paling jauh suka? Udah yang paling jauh dah. Di Buya Ambo di samping masjid rumah Buya. Itu sakit dosa ya. Kalau ingin jauh dan deket masjid, kau bawa talu. Ajak kawan dulu ya. Pulang bisa talu. Allah kari. Ini luar biasa majelis ilmu Bapak. Setiap langkah kaki awak saja menggugurkan dosa kejar Rasulullah. Maka Bapak Ibu, ketika awak selesai sholat itu kan mendoa awak, Rabbi waghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Doa yang awak panjatkan tadi Pak,
alun tentu dia dikabulkan oleh Allah. Tentu dia. Tapi ketika menghadiri majelis ilmu sudah pasti dijamin oleh Rasulullah dosa kita gugur melalui langkah kaki itu. Itu boleh kalau ada pengajian Pak semangat awak Pak. Jangan malah awak menangan pengajian guru-guru kita. Semangat. Kenapa? Langkah kaki kita menggugurkan dosa. Itu satu. Nah kedua, Bapak Ibu dan hadir kini kok kece Rasulullah manjalasa fil majalisi sa'atan. Siasatu duduk di majelis ilmu. Duduk ya. Adonan duduk menyanda meribuk belakang doa. Sudah menyanda kaki jual tu. Anak kan senang tau. Dah ada bu, lebih aja lah bu. Kok kamu nyanda boleh, kamu jual kaki boleh, sambil mengantuk lah seketika dah lah. Bu, ayo bu. Kayak pada dia maju kaki tu. Dah apa pagi banget. Maklum sila namo tabang. Iya dah bu. Alamu tabakai bu. Dari Cempalai. Halo lah. Allah. Kalau alamu tak pakai itu bang itu dibawa paselosa salah dia ke sebelah diunjuan menyanda salah satu barang lamu tapak. Tapi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu duduk menyanda sambil mengantuk oleh seketik Bapak Ibu, kakinya nyunjuan kece Rasulullah abdulu lebih utama min sholatin nawafili daripada sholat sunnah al-barakaatin 1000 rakaat. Masya Allah. Duduk saya mendengar pengajian mereka sambil menyanda doa, sambil mengantuk-antuk lah seketik doa. Pahalanya sama jo salat sunnah. Berapa rakaat? Ala pernah ibu salat sunnah 1000 rakaat. Ajan kan 1000 ya. Tarawih saya sabale rakaat ala mangarete lutui. Tambah imam gua ayat panjang loh. Iya bu. Bu, kalau kita dengar dong. Amba bertanya ke ibu boleh dia. Ibu milih imam tu ayat yang panjang atau yang pendek? Awak jujur sesat. Itu. Amulah sekali ni bang. Ibu kalau milih imam, rancak imam dengan ayatnya pendek atau ayatnya panjang? Ustaz, dah satu ayo lah Allah, iyo lah bang. Benda Ustaz aja panjang. Oh, kau minta Ustaz hafal Quran panjang-panjang ni baik kan? Allah. Buya, kami kan meniru di Makkah buya. Ini tu jawab Pak. Ya kan, kece imam. Kami kan meniru di Makkah buya. Makkah tu perjus buya. Nah, ini dah Pak ya. Panjang sini. Baik bu, lah. Kalau di Makkah tu baik bu, nampak tamu. Imamnya tu memang habis Quran 30 juz plus paham artinya. Siapa tamu tu orang habis Quran 30 juz doa. Nanti awak juz 32 sudah selesai. Allah. Beda
suaranya rancak imam sinan Ibu, speakernya rancak penuh mode speaker awak tu. Sehingga orang solat tu Ibu, walaupun sajusnya sama. Ya nak Bu, malah ada sampai menangis Ibu, menangis. Bapak menangis, no paham je ayat yang dibaca. Nanti awak ada orang menangis, bapak menangis, lama. Ya itu mangkono sabalun salat berjamaah ke Ibu. Kecil mazin. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maju imam. Setelah maju imam tidak langsung takbir dari Ibu. Imam maduk ke makmum dulu. Agak sab lurus dan dirapatkan. Oh, calik mata kaki orang. Iya Bu. Itu imam, tak boleh langsung takbir dah. Kalau pandai bahasa Arabnya, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Ini calik kakinya. Sab lurus dan dirapatkan. Lah, sudah bacalik kaki kok calik kaki wajah jamaah. Oh, kok gak baik gitu. Yang tahu oh baik lu cik lah. Jadi kesunan. Oh baik lah. Aku nanya pada itu apa Ibu, supaya imamku bisa magaan ayat yang dibaca. Bu, iya lihat Bu. Itu, ini tidak semua orang jadi imam tu. Oh lu nangai juga lah bertungkek lo sinan. Ya kan? Wa agaan ayat. Ibu ini lihat dengan Allah SWT. Kecuali apa Ibu? Kalau apa Ibu sapakai sadonya. Contoh, Bapak Ibu semua nanti sholat kita rakaat pertama sholat Al-Baqarah. Lain setuju Bapak Ibu? Lain baiklah. Tapi kalau tidak ada kesepakatan bersama, maka pendekkan ayat setelah surat Al-Fatihah. Nah itu sunnahnya Pak. Kalau nak makmum lah payah di belakang. Oh dikun, alah mereka masih kecil. Munculnya dekat dinding Bu. Iya Pak, Pak lah tak suara Pak. Iya. Jadi itu maknanya imam itu harus tahu agak jamaah. Tidak salir awalnya jadi imam, jadi kondisi makmum. Imam kau dilatih jadi pemimpin. Itu maknanya kalau jadi pemimpin tidak boleh lama-lama. Dia bateh lima tahun. Kau enggak, lah 5 tahun minta lah 10 tahun. Alah 10 tahun minta lo 15 tahun. Lah selesai 15 tahun anaknya suruh lagi. Kan? Iya Bu. Itu makanya rusak. Awal tak boleh jadi imam. Misalnya ambo duit ini kok, ambo ada di sebuah masjid, ambo imam tetap di situ. Maningga anak ambo tak boleh langsung jadi imam di situ. Harus dicari lo kemampuannya, bacaan ayat Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, ilmu fikihnya. Kau nak bersorongan sekali. Umur nak cukup ya cukup ya lo. Anda dah rusak negara ya kan? Adik paksa lo itu dah boh. Allah. Baik yang muliakan Allah SWT. Jadi dulunya Pak Ibu di sini majelis ilmu ini insyaallah mendapatkan nilai pahala sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat.
Yang kedua baru cuma. Nah ketiga nilai. Aga cara salah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menempuh suatu jalan untuk belajar suatu ilmu, maka Allah jamin dimudahkan baginya untuk masuk surga. Mau yakin Pak Ibu semua ingin masuk surga? Ada juga yang ingin masuk surga? Yo Bu, ini masuk surga Bu. Ini ingin masuk surga tapi wajah tidak ceria, cameh aja. Allah. Pak Ibu yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang ditulis oleh pengurus di spanduk itu, menyikapi tantangan di zaman sekarang dengan iman dan bagaimana generasi muda kita itu memakmurkan masjid. Ini tema kita. Baik Ibu, nampak tamu cari beko Ibu, suratnya namanya surat Maryam. Surat apa? Maryam. Maryam itu nama orang tidak? Lihat tahu Ibu, Maryam lihat tahu siapa ya? Hah? Ama Nabi, berarti Nabi Isa itu anak Maryam. Bu, Maryam mengandung hamil Nabi Isa. Tapi hebatnya Maryam itu Bu, ini udah ada suami itu Bu, ini hamil tanpa suami. Kini lihat orang itu banyak. Aku meniru Maryam. Iya, sungguh Pak, Maryam itu tidak ada suami Pak, tapi bisa hamil. Akhirnya orang kadang lama suami tidak hamil. Lama suami tidak hamil loh. Ada yang tidak bersuami bisa kan aneh Allah. Baik yang mulia dengan Allah SWT. Di sini kita bisa mengambil pelajaran Baik Ibu, bahwa kuasa Allah itu tidak akan pernah bisa ditembus oleh akal pikiran manusia. Kalau kuasa Allah, contoh yang lain misalnya Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu berapa kilo Pak? 1.500 kilo lebih jaraknya itu. Tapi Rasulullah bisa menyelesaikan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha dan kembali lagi dalam hitungan beberapa jam saja. Dulu tidak ada pesawat terbang, tidak ada Grab dulu, apalagi Gojek. Ya Bu, Gojek tuh gini ya Bu. Kalau sempat ada Gojek dulu, mungkin Rasulullah pasang Gojek dulu. Alun atau oleh internet alun atau itu mangkono Pak Ibu, ketika Rasulullah sampai kemudian bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawan bahwa Rasulullah sudah bertemu dengan Allah, apa kece Abu Jahal dan kawan-kawan, engkau gilo Muhammad, gilo. Seandainya awak pun berada di masa Rasulullah ketika itu, internet alun ado, teknologi alun berkembang, cari tuh Nabi Muhammad di hadapan awak, mungkin awak menanggapi sama Abu Jahal. Kenapa? Karena peristiwa dikaji oleh Abu Jahal dengan akal, dengan bukan dengan iman. Maryam hamil, kalau dengan
sebab tidak bisa hamil seseorang tanpa suami. Kalau dikaji akal Pak, tapi untuk menguatkan peristiwa yang dialami oleh Maryam, maka tidak bisa dikaji dengan akal, tapi iman. Ini kuncinya, dengan iman. Jadi peristiwa-peristiwa alam yang terjadi hari ini harus dengan iman kita yakini. Contoh, Pak Ibu kan menjadi di video-video dikirim orang. Cara Allah mengangkat derajat seseorang. Di Pulau Jawa terjadi ada penjual es, penjual teh es, ya nak? Ada seorang ustadz berceramah, staf presiden, ngomong hebat tuh. Jabatannya tinggi bapak, staf presiden, staf khusus lo lah. Iko luar biasa jabatan. Tinggi tak jabatan tinggi. Ada orang penjual TS. Kalau menurut awak rendah naknya itu profesi. Logikanya rendah. Tapi Allah punya kuasa yang tidak bisa ditempuh oleh akal pikiran kita. Cara Allah mengangkat derajat. Jadi Pulau Jawa katiko nyomangale es tu jamaah ko bahasa Ustaz, nah gitu bahasa awak es itu artinya bahasa Jawa nampak pun. Iya, padahal es itu apa ko borong selah, tapi itu bahasa tu. Nah makasih ibu-ibu kan kalau diborong kan ada pek, kan itu bahasa sebenarnya. Iya tak bro? Aku cik Ustaz tu. Ditanya oleh masyarakat lain banyak lain. Aduh salah, goblok, aku tahu. Tak satunya kata goblok tu justru mangke derajat seseorang. Banyak nak bernasiba. Ya kan? Adonan 300 juta, adonan 100 juta. Termasuk Ustadz Adi Hidayat 50 juta. Adonan memperancak rumahnya, adonan magi oto segala macam. Cara Allah mengangkat derajat. Dan sebaliknya nan tinggi direndahkan Allah. Baca Allah merendahkan dengan sendirinya mundurkan diri Ustadz dari sini. Turun cara Allah dengan iman kita mengkaji. Itu di Pulau Jawa, di Sumatera Barat terjadi juga. Nia Kurnia itu cara Allah mengangkat derajat. Jadi Pak Ibu, peristiwa alam hari ini harus kita kaji dengan iman. Kenapa? Karena alam ini semakin hari bertukarnya jam, bertukarnya hari, bertukarnya bulan. Dunia ini kan semakin tua. Jangankan dunia, diri kita masing-masing termasuk diri hamba pribadi semakin bertukar hari, maka disitulah kita semakin didekatkan oleh Allah pada kematian. Itu manggonya mohon maaf Bapak Ibu, ketika apa-apa orang tua mau lanjut usia, nggak usah ikut kama-kama pai itu lain. Ikulah pai lo senam sebagai takwa aku, ibadah salah. Iku pakai ndak lo tantu. Iku mau cakap lah bahwa iyo pakai itu lah satu-satu mempaturian anak-anak muda. Ini beribadah. Bukan olahraga campur sih rumput di muka rumah tu. Batan nama awak di sini. Ya bu. Ini berpuyat itu semua tu. Apa
Boleh malam gini kalau satu lo mampu yang berkembang api itu ada trompet kok. Nah jadi pipiwa sudah turun, mampu lo trompet tuh. Nah trompetnya kan bunyi, pipiwa apa bunyi lah. Ayo elulah Allah Subhanahu Wa Taala. Asal Bapak Ibu semakin bertambah usia Bapak Ibu, pekan Bapak Ibu semakin jauh dari kematian, semakin dekat. Aku contoh. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Pak siapa nama Pak? Pak Ali. Hah? Panil. Nah, Pak Panil. Umur barang gini Pak. 73 luar biasa, semangat beliau. Usia 73 rajin ke masjid. Ada umur 35 dan nama ke masjid Pak. Sungguh banyak apa? Umur 35 nama ke masjid. Beliau subhanallah 73 istiqomah semangat ke masjid. Kalau Pak Kom mohon maaf cakap saya. Kalau janji Pak dengan Allah misalnya usia 75 berarti Pak 2 tahun lagi. Nah, dia macam hello Pak. Ampun kan contohan. Kan misal. Iya dah Pak. Iya. Tapi kalau nama tiba kan tak bisa apa nah. Nah, apa kan mencontoh bahwa semakin bertambah usia waktu tidak semakin jauh dari kematian, semakin dah. Maka siapa sadar lalai kan itu. Dan tak boleh apa ibu mendoa panjang umur, tak boleh. Bu, lihat si kono doa panjang umur. Ya Allah panjang umur bu ya Allah. Ada Pak? Kalau ada berhenti lah. Bapak itu pada soa. Cari beko ibu suratnya yang melarang awak doa panjang umur tu surat Al-A'raf ayat 30b. Surat apa? Ayat orang. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Setiap orang sudah ada ajal. Ajal itu ajal Pak, dia itu ajal Pak. Bu itu ajal. Coba bertanya loh, tanya tak bisa bohong Pak. Nah udahlah, jangan orang. Ya, Kep, Irep, oke. Direct, tanya aja udah. Menurut Pak Irep, ajal itu apa? Hah? Kematian. Oke. Tanya Jelil. Nah Pak, Pak siapa Pak? Ardiadi. Nah. Kalau menurut apa ajal itu apa? Waktunya sudah sampai. Nah, kejapak tadi kematian, dan kejapak waktunya lah sampai. Ajal itu apa ibu? Para luar pahami. Ajalun itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kemudian KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengambil ajal itu dan dibakukan dalam bahasa Indonesia. Makanya banyak orang awak menyebut ajal dua. Belum ada artinya dalam kamus bahasa Indonesia. Apa terjemah ajal itu Bapak Ibu? Batas akhir kehidupan.
termasuk ambo pribadi apa ibu lah ada batas akhir kehidupannya. Lalu batin. Gue mau cakap bahwa abang ingin mencontohan, tapi abang minta tolong bapak lo. Kenapa Ustaz awak tadi? Ustaz, mau Ustaz awak tadi? Lama hilang Gak ada orang. Anak apa yang pecitan atau yang baju putih? Siapa nama? Di belakang Pak Redwan. Ya baju putih. Kalau bisa tak? Minta tolong apa? Ambil ayah Pak dulu. Nah, jadi gua mau mencontohnya betul. Makasih ya. Nah, supaya Bapak Ibu yakin akan kematian tuh. Kalau tidak dibuat, mereka tidak yakin mati. Nah, jalan tangga. Gua sengaja mau dari rumah isinya lembar sama sari kurma. Kau isi kau, ayo buktian beratas. Nah, nampak Bapak Ibu saudara? Dulu kan nampak kan? Kita sepakati dulu yang batas akhir tiko, anggap saja garis finish namun, ya Pak, garis finish, garis akhir di sini letak. Kalau ke pacu lari kan ada garis finish tuh. Ya letak aja pada dia mampu. Dalam kaidah secara prinsip, kalau ada garis finish pasti ada garis startnya. Garis pemula ini, garis start namun saja kilo ini. Pertanyaan ke diri maklum. Kau mohon izin deh Pak. Udah tanya lu kan Pak Le Bang. Iya, Pak siapa Pak? Pak Agustin. Batanya mau Pak izin Pak yo. Usia Pak lah Pak. 63. Kalau 63 itu lah luar biasa pengalaman itu. Masa mana aja Nabi, ilmunya luar biasa. Nah ingin anda tanya ceknya Pak. Jawab sih jujur menurut apa? Sajak bilo Pak Ibu. Itu sejak lahir kerja Pak. Alhamdulillah. Kau cik baru bang. Pak dah pakai kacamata mari sih Pak. Yo, ya Pak. Pak sana Pak. Pak John, izin Pak John. Batanya ke Pak John. Sajak dulu Pak John itu. Kalau Pak siapa tadi Pak Agus sejak lahir kerja beliau. Lah kerja Pak sejak dulu Pak itu. Sejak lahir juga sama berarti itu. Sejak lahir Pak Ibu. Allah Ibu. Awak ibu kau Pak Ibu bukan sejak lahir. Awak dari setar pamulu awak ibu itu apa Ibu saja usia 121 hari di dalam rahim ibu kita masing-masing. Bukan sejak lahir Pak. Saja usia berapa bulan di bawah sampai bulan. Nah, kau garis finish tadi kawan. Kau anggap garis start. Angko 121 hari di siko. Ketika masuk hari 121 hari, kau start kau barangke berjalan. Tahu berjalan Pak Ibu? Enggak pernah kau berhenti. Nan ikut nak pernah banyak walaupun saja kaknya anyang sih di siko. Kau jalan dari dong. Jam dia mati, jam tangan Pak Ibu mati, nanti kau jalan dia baru. Taruh mana kek? Kamar garis finish. Kini umur awak nanti boleh mah. Aku Pak, kau mohon maaf Pak ya. Supaya orang gaya-gaya itu sadar lain. Itu makasih yang bohong. Kau lah semakin gaya semakin tangkap. Badanku semakin dah.
Itu mengkonyo keji Allah dalam surat Al-A'raf itu ayat yang ke-34 itu, fa idza jaa ajaluhum, maka jika datang batas akhir kehidupan mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengundur walaupun satu detik, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Inilah konteks ayat yang menyatakan tak boleh kita minta doa panjang umur. Kenapa? Diundur saja satu detik tak boleh, tak bisa. Apalagi kita minta panjang umur. Ya ini Pak. Itu makanya mohon maaf cakap tuh Pak, kalau selesai pengajian kok ada nama meninggal di antara kita, aja heran nawak. Ajalnya rasa cukup inna lillahi. Termasuk aku pribadi selesai pengajian kok aku meninggal, Bapak pun tidak usah heran. Kenapa? Ajal sudah sampai. Dan dalam ayat tersebut tidak pernah Allah menceritakan meninggalnya karena sakit, enggak ada. Meninggalnya karena kecelakaan, enggak ada. Ada orang mengecek itu kan asbab buya, enggak ada asbab-asbab ajal lazam. Apa ini pakai asbab kematian, enggak ada Pak. Buya, ini mati di stroke mau buya. Kalau itu ngelawak sabu ya Pak, pokok kaji iman aja koma. Masalah iman tadi. Kalau itu ngelawak sabu si anu meninggal di stroke, berarti secara tidak langsung kita mengatakan Allah tidak adil. Asbab banyak orang stroke dan tidak mati. Buya, ini meninggal di jantungan mau buya. Kau mau cakap apa ibu? Banyak orang pasang cincin, alun dia mati sebegini. Aja. Nah ini yang perlu kita paham Pak Ibu. Buya, tapi aku pernah mendengar Buya, ada ustaz ceramah kalau awak silaturahim itu panjang umur. Nah itu pernah dengar apa tu? Aku. Ada dua kemungkinan Pak Ibu. Nampak tamu Pak Ibu dan sedang mendengar ceramah sambil makan tua. Nang kedua ustaz nama jalian sedang mak. Cari hadisnya sempurna. Ada Rasulullah hadis sempurnanya. Man ahabba, siapa saja yang ingin ayyabsuqa, dimudahkan fi rizqi, di dalam rizkinya, wa yunsa'u fi athari umri, dan ditumbuh kembangkan atau dipanjangkan oleh Allah fi athari umri, di dalam bekas umurnya, falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahim. Yang dipanjangkan itu bukan angka umur, tapi bekas umur. Bahasanya fi athari umri, bekas umur. Anak baki umur tuh Pak Ibu, ketika Pak Ibu sedang hidup di dunia, mulut Pak Ibu elok, tangan Pak Ibu elok, kaki Pak Ibu elok, mata elok, rajin awak menyapu orang, rajin awak sedekah, peduli awak ke anak yatim, meninggal awak di kana durang de Pak Agus tuyo elok bana, itu nanti makasih panjang umur di kana de durang elok awak. Bukan angka umur ditambah. Bu, itu kalau nan elok yo. Kok nyampang 60 ada kana durang lagi gitu. Nih muncul apa tu ganti pay duit dulu. Ada mana itu? Itu panjang umur namun. Jadi apa Ibu? Tidak ada panjang umur dalam bentuk angka. Contoh,
Bapak Ibu le masih takana ke Haji Zainuddin MZ. Nah, kan tentu tua lah itu mah. Kalau nak muda-muda kan mah tentu dia. Ya Haji Zainuddin MZ tu. Penceramah dai sejuta umat. Kalau kini misalnya ceramahnya itu diputar tuh, awak mendengar dari rumah kadang galak surah lah awak mendengar. Kurangnya tak boleh dong. Nyolah di dalam tanah. Tapi suaranya, ceramah-ceramahnya, pesan-pesan agamanya masih didengar di orang, masih dicari di orang. Atau makanya merekam ceramah Ambo Ibu. Ibu cari dia Ibu di YouTube Ambo. Namanya ABTV Berbagi. Bu cari itu YouTube tuh ceramah-ceramah. Ibu bagian belum. Kalau lah bertonton di rumah tuh pakai wifi itu ya kan, di like, subscribe dan komentar kece udang. Ya kan? Bagian tuh di grup-grup tuh. Ketika apa Ibu membagian ceramah-ceramah, nasihat-nasihat agama, maka meninggal pun Bapak Ibu tetap mengalirkan pahala untuk awak. Itu namu persiapan gini Bapak Ibu. Sebab mau yakin mana mau mati Pak. Yakin Pak. Pak yakin kau mati. Bu, yakin Bu kau mati. Itu maunya berkali ini kau wajah kau mati sudah. Iya wajah kau mati je termasuk apa? Ambo ya lo. Iya wajah kau mati sudah. Awak pasti kau mati. Ketika awak meninggal dunia, ada awak tinggal dan bisa mengalirkan amal ibadah, amal jariah, ndak boleh. Oke lah, kalau Pak Ibu punya harato dan disadaqahkan ke masjid, ya, Pak kecil pengurus tadi anak yatim awak perhatikan, pendidikan anak-anak awak perhatikan. Ketika Pak Ibu ikut serta di dalam membina anak-anak kita, maka di situ kita mendapatkan aliran pahala. Banyak banget pikir Pak Ibu kalau tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tak akan dapat menjadi syafaat kelak di yaumul kiamah. Biar 5.000 rupiah, tapi Bapak Ibu masukkan ke kota infak. Itu mereka menolong awak besok di yaumul kiamah. Ya Bu, Bu, atau makanya disiapkan begini untuk menolong kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ilmu bermanfaat, baraja Bapak Ibu ini kalau lah dapat sampai ke orang. Sampai gini. Oh, nih, jangan doa pada umur doa. Sampai ke. Salam mau dukui begitu. Kau mohon maaf cakap Bapak Ibu. Kok nyampang, kok bolehlah berdoa panjang umur, no? Kemudian dikabulkan oleh Allah doa awak panjang umur. Diaki di Allah umur awak 5.000 tahun, tak kepanjang surang awak. Awak surang sih di dunia agak, kamang awak. Badan tinggal tulang selai. Kamang awak. Itu mangko tak boleh awak doa panjang umur. Dan itu harus kita yakini dengan iman. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ajal kematian tadi. Dan itu pasti Ambo lah mengalami beberapa saudara Ambo kemarin 2 minggu yang lalu ada Ustadz kita, Ustadz siapa namanya? Epi Santoso. Allah dulu beliau dan ceramah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceramah Ustadz Epi Santoso. Pernah ya Pak ya? Lalu meninggal beliau. Umur muda lupa. Dan dibanding apa tuh apa nih? Harusnya kan apa dulu? Enggak, kalau meninggal kok ukurannya umur tentu lah tua dulu. Ya kan itu Pak. Tapi meninggal aku kan tidak ada ukuran umur Pak. Lama sampai tadi ajal. Iyo. Kalau nanti tua dikaji hanya lebih tua. Atau anunya mati. Itu. Ayo Pak. Iya. Baik yang muliakan oleh Allah. Ada cewek Ustaz Al-Fatang Asridon. Sama pesan toso hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ceritanya tolong. Ambo dapat informasi di grup Ustaz Epi Santoso enggak? Dikirim kan?
Ambo kirimlah informasiku ke Ustaz Asridon. Tak Asridon. Mau cari enggak dibalik-balik. Kira dapat informasi yang siang ayahnya lah meninggal. Ustaz Asridon setelah khutbah Jumat di Luwan. Masya Allah. Ajal pun tak pernah mencari kok Ustaz Omar. Beko lah Ustaz. Agak dilamon lah sikit. Solat tak solat ajal tiba barangke. Ustaz tak ustaz ajal tiba barangke. Sadang mangawak kalau ajal lah tiba barangke. Ajal tak bisa dirubah Bapak Ibu. Tapi yang bisa dirubah itu bagaimana cara kita mati. Bisa dirubah. Kapan kita merubah? Sekarang. Rubah sikap kita. Rubah. Kalau mau husnul khotimah sekarang dirubah Pak. Yang mada-mada lu leh. Kalau jalan gaya mada lu baru. Masa dia kamu. Iya kan? Gimana kalau husnul khotimah? Kalau ajatan nggak bisa dirubah, tapi cara orang meninggal bisa dirubah. Sebab Rasulullah mengatakan, matan nas bima ya'ish. Matinya seseorang tergantung hobinya. Kalau Bapak Ibu merasakan hobi ke masjid kok jadi hobi. Nah, tadi kan tema kita kan ke masjid. Bagaimana membangunkan? Ndak tipu Bapak Ibu ke masjid, ndak nyaman hati Bapak Ibu, itu baru hobi namanya. Sekali nyo tinggal sholat berjamaah di masjid, ndak nyaman hati nyo, ndak tanah, itu baru hobi itu. Kuna 5 kali nak ke masjid santai saja. Baca roh husnul khotimah. Kalau maksud di demo maaf tak buat. Bukan berarti mau menemui ambo lah karyanya urus. Enggak kok. Ambo masih beraja sama Bapak. Ya kan? Baca Al-Quran. Pertanyaannya untuk kita non hadir termasuk diri ambo. Ada jadi hobi atau baca Quran? Atau hanya sekedar baca? Selesai baca Allah. Kapan dia dikatakan sebagai hobi? Ketika Bapak Ibu sehari tidak baca Al-Quran, tidak nyaman hati. Itu baru hobi. Oh enggak lah seminggu udah baca Quran diam saja. Boleh enggak tantu. Itu hobi. Habis lo akan meninggal ketika baca Quran. Dan Quran itu jadi hobi dia wak. Wala hobi domino. Balak 3 belampe. Atau kamu meninggal malah ada sabui. Baik yang mulia, coba lah jadikan hobi. Ke masjid, memakmurkan masjid jadi hobi. Ini anak-anak kita, anak muda. Memang jarang anak muda mau ke masjid. Karena memang Rasulullah itu menjaminkan perlindungan itu di akhirat itu anak muda yang tergantung hatinya ke masjid. Anak muda, anak muda mana tidak ada. Kini sedang menanti yang kita bilang itu. Sampai jam 2 balik. Sibuk ini mencari anak di Bakar. Rumah orang ke Bakar. Dari Bakar, rumah orang di Bakar. Allah. Anak-anak awak kok tetap Taurat. Ada sebenarnya yang bermasalah iman tadi. Nah, lihat surat Maryam ayat 59. Nana mau baca. Ini kajian imam. Apa? Fakhalafa min ba'dihim, maka mereka akan meninggalkan setelah mereka khalfun, generasi anak-anak cucu-cucu. Kita akan meninggalkan generasi, kita akan meninggalkan anak-anak, kita akan meninggalkan cucu-cucu. Cucu yang bagaimana kata Allah? Atu'us shalah, kebanyakan meninggalkan sholat. Jujur cewek, Pak Ibu,
tadi awak sholat isya berjamaah, bara orang anak-anak nan sholat. Itu dia ado ke pembagian piti anak yatim tu mau ramai. Coba kalau ndak ado. Ya bang, bang, ini rancak setiap hari di bagian piti kan bang. Ya paling baik itu nampak bang. Jadi kalau masa cikgu mau imbaunya piti nampak. Asal saya sholat tapi ada si bungku ya ramai masa cikgu. Ayo pak, ayo siapa? Allah karim. Selesai dari masjid dapat piti 10.000. Orang mewah saji. Tak kata tampung, ada paybook. Baru imulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja apa problemnya? Pak aku anak-anak awak masih ikut tawuran. Ini apa problemnya? Allah akan menjawab dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Adho'us sholah. Problem permasalahan pertama karena anak-anak kita meninggalkan sholat. Wattaba'u syahwat. Kalau sholatnya sudah ditinggalkan, maka endingnya, maka akhirnya yang akan terjadi wattaba'u syahwat, dia akan memperturutkan nafsu syahwat. Jadi muju apa ibu, bersyukur apa ibu, punya suami, punya istri pensiunan yang sekarang rajin ke masjid, itu luar biasa tuh ibu. Harusnya ketika naik tingkat 1 sarjana, SH, SPD, SPDI, SE, MM dan sebagainya, semakin bergelar, semakin dekat kepada Allah. Dari itu depan sudah S1 naik S2. Dan naik S2 semakin tidak tahu ke masa ini. Sudah S2 naik S3 doktor. Setelah jadi doktor tu mampu nak mau salatnya. Lalai ke masa ini. Kau mau cakap mohon maaf cakap mau sampai segala banyak. Mau aja ada beberapa kampus tu mencari dosen gelar doktor terus sebagainya. Sedang maja azan terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara semua kita berhenti sejenak. Yuk berhenti pak, jangan azan. Selesai mandangan azan, nyulanjian maja. Tu dosen maja mahasiswa kurang ajar. Iya kan? Azan itu panggilan sholat. Ketika terdengar azan, hentikan semua aktivitas. Fas'au ila dzikrillah, penuhi panggilan Allah. Semakin tinggi pendidikan, semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang meritual. Itu makanya mohon maaf Ibu, pendidikan tidak menjamin kualitas iman. Yang akan menjamin kualitas iman itu tampil dalam masjid, ikuti pengajian-pengajian masjid, belajar di masjid. Sarjana tidak bisa dijamin itu sarjana iman, termasuk aku pribadi. Jangan dianggap oleh Pak Ibu gelar doktor itu iman tinggi, tidak. Tapi bisa tidak dengan gelar yang tinggi itu kita semakin dekat kepada Allah. Oh, dipasang dinamanya haji. Disangka kalau haji iman gue, alun tantu le. Kok haji agar terdengar domino lanjui dua. Barang banyak tu. Aku mengatakan dalam ayat al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kalau wa'ala selesai melaksanakan kewajiban haji itu, fala rafat, tidak ada lain kata-kata yang kotor. Kau tidak haji bercari panjangan, itu haji carwit namun.
Iya. Allah, ini kaji iman kita berada. Mari kita makmurkan masjid kita dengan membekali anak-anak kita. Kita didik mana anak-anak kita sholat. Nggak usah lain-lain dulu, sholat dulu. Karena sholat itu akan menjadi fondasi bagi anak-anak kita. Bapak ibu yang punya anak, yang punya cucu, bantu guru-gurunya. Bagaimana cara membantu guru-guru? Sebagai orang tua, kalaulah disaran anak awak ke guru TPQ, ke guru TPA, guru MDTA, kok dicibi anak awak manangi, jangan awak satu berang guru. Kok ada sih kok? Cibi anaknya manangi pulang mengadu ke orang gaya, tiba orang gaya kemarin bawa pisau. Ada sih kok itu? Lain. Lain coba. Dulu kita pak Pak. Dulu kita mengaji, yudiaki pada orang naik itu lidi. Dia tahu lidi. Lidi dia tahu lidi. Ndak rotan lo lidi. Yang apa karambi itu ah? Bajalin. Ah ya bajalin tuh. Ada yang ini guru. Begini. Allah karim. Apa anak awak berkah ilmunya? Sudah lama bayi 10.000 sebulan. Barang bayi ngaji sekolah. 25.000. Murah tuh mah. Sedang lesnya 250. Iya nampak. Barang mau. Hampir dulu kecil tuh les bahasa Inggris. Udah tanggung letak itu. Talambe nanamu untuk membayar berakhir les bahasa Inggris. Iku mengaji ikro anak ari masadi. Wako mohon maaf cakap manunggak 5 bulan 25.000. Ditagihlah di guru berang lah tuh. Apa anak akan menjadi? Nggak berkah ilmu yang diajari guru tuh. Coba Pak Ibu fasilitasnya guru mengaji. Lah, sebulan 100.000 TPQ. Coba gue rekornya di Kota Padang. Gue masa ji, sebulan 100.000. Alun nak dua Kota Padang gue TPQ bayar 100.000 sebulan loh. Coba ya. Kok membayar 100.000 Pak Ibu untuk anak Pak Ibu mengaji sebulan tuh? Kok 50 orang berapa itu? Enggak serius guru tuh majalah tuh. Kok 25.000 lontong 3 kali selesai. Apa lagi? Sudah lama bayi manungga awak berang loka guru baa ilmu anak awak kaberkah. Tu mangkunya semakin lama anak awak mengaji, ndak semakin menjadi anak awak. Ilmu tu nak berkah. Dulu ambo di pesantren Pak Ibu 2 kali tahun di Cilacap Jawa Tengah. Pesantren. Anak diajar di sini. Kalau mamayi misalnya 250.000, mangko dilapian 50.000. Aku non 50.000 tabarukan mencari berkah dari ilmu. Nanti awak jangan ditambah 5.000, malah nego. Lai bisa kurang buya. 25.000 mengaji mamayi tanya lai bisa kurang Pak Ustaz. Enggak dibuat nih selesai. Ambil agak berkah ilmu. Kenapa? Karena kita tidak menghormati ilmu dan guru. Hari ini memang itu yang kurang. Akhlak seperti ini yang kurang. Baik yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, supaya kita bisa memakmurkan masjid, di samping kita tetap istiqomah, maka anak-anak kita siapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang ahli dalam ibadah sholat. Pandai dia dalam ibadah sholat, sehingga sholatnya bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu. Mohon maaf, tawuran itu tidak bisa diselesaikan Pak. Gak bisa. Aparat tidak bisa menyelesaikan itu. Aparat membantu. Sifatnya begitu. Yang bisa menyelesaikan siapa? Orang tua didik anaknya sholat.
Ini selesai. Aparat kita membantu kita, Pak Ibu, mohon maaf, bukan mau membela aparat. Ketika tawuran terjadi, aparat turun untuk melarai tawuran. Angguno yang dilarai supaya tidak terjadi korban. Kok nyampang aparat itu mengecek Allah mabuya papian sen anak-anak orang dan anak itu bakir gitu. Tidak banyak korban terjadi. Aparat membantu orang tua yang punya kewajiban sesungguhnya untuk mendidik anaknya adalah orang tua. Bapak Ibu punya anak, punya cucu, dimasukkan ke pesantren, pulang dari pesantren, anak Bapak Ibu tidak sholat. Besok di akhirat nanti ditanya bukan guru pesantren, tapi tetap orang tuanya. Karena Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Guru-guru TPQ hanya membantu orang tua. Oleh sebab itu ketika guru kita membantu kita sebagai orang tua, mendidik anak kita supaya bisa sholat, supaya bisa baca Al-Quran, ketika ada kekurangan dari guru, bukan itu yang kita sudutkan, karena mereka hanya membantu kita. Anak-anak awak mah, Bu, anak-anak nama gue ya, guru TPQ mah enggak, lo mau cakap, itu bahasa kalau itu jadi lain. Supaya awak paham, supaya guru-guru awak yang dimuliakan deh. Guru ngaji tidak dimuliakan, guru TPQ tidak lagi dimuliakan. Allah karim. Tadi udah dapat guru kita. Ustaz siapa tadi? Bakat doa. Hah? Iswandi. Masa Iswandi tadi? Tidak. Hilang dia. Aku kebiasaan ngari-ngari masjid. Mau biar mana kamu? Ustaz ceramahnya baik. Nah, awak jalan-jalan saya ngomong. Nah di situ saya sampai lain mereka. Awak kadapi ilmu. Ambo dulu Pak pernah jadi kali mau dengar ustaz ngomong. Tapi ketika ustaz kamu bawa buku. Ustaz ceramah mau bawa buku. Di mau duduk sama dia Pak duduk sekolah. Jangan ustaz ceramah cetak. Ustaz dan ceramah itu kan semuanya majawak di kampus dan kuliah. Cuma kalau di kampus pakai silabus, di sekolah pakai silabus. Ya, itu manggilnya di psikogo, Pak Ibu semua di kuliah, Pak. Adikku Pak Ibu kalau tiba di rumah tanya dia anak Pak Ibu dari mana kuliah? Di mana kuliah di Masjid? Dia mau kuliah kan? Nah disampaikan dosen di kampus itu ikut juga. Kamu tahu kamu dosen? Ya nah, apa? Acara mana beda kecepak. Dia pakai silabus. Baru ini lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu ustaz-ustaz itu mengingat nanti enggak masjid tiga hari nawak. Kalau ada ustaz ceramah di dalam aja masuk ke kamar awak. Iya kan? Kamu serius, kamu jalan-jalan saya ceramah kamu tidak ada menyinggung, kamu menyindir. Iya, kita jemaah disuruh mandang ayo masuk kamar. Apa yang tidak ada tu? Mana? Itu. Dulu. Allah karim. Jadi Bapak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kira-kira dan Nabi yang sampaikan bahasamu kita memakmurkan masjid kita. Orang tua bersama dengan guru-guru mengaji dukung secara moral dan secara materi. Moral kalau berang guru awak kana awak jangan satolo berang awak. Kalau materi tolonglah dibagi ya guru mengaji ko sesuai dengan tanggal aja nak tolong menunggak lain. Kok bisa dilapian supaya istimewa kalau guru-guru mengaji awak. Baik Bu yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kira-kira nandap yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Ya Pak. Dia hanya sedikit menyinggung masalah trompet. Bagaimana satu waram? Apakah ada 4 tahuan di sini? Kita juga kalau di sini ada obor malam. Sekarang kan 3 hari. Iya. Sekarang kita bagaimana
momen kita memikirkan satu Muharramnya apa? Supaya pertanian keluar satu Januari satu Muharram. Kalau di Al-Quran nggak ada bor. Api bor ya. Bagaimana kira-kira menyemarakkan satu Muharram itulah? Masya Allah. Jadi memang terkait dengan satu Muharram dengan satu Masehi. Tadi lampu sampai di awal. Malam go ambo ndak ada baca itu malam go memperingati tahun baru. Aku perlu di garis bawah. Kalau ambo sapi malam go memperingati tahun baru, kemudian mengadakan majelis ilmu mangko kanai di surat edaran MUI. Rumah banyak ambo ndak ada bu. Malam go majelis ilmu. Dan kebetulan waktunya sesuai tanggal 31 Desember dan dibuat oleh pengurus. Artinya apa? Awak membuat acara tersendiri di malam hari ini dalam rangka untuk menambah ilmu, bukan memperingati tahun baru. Ini perlu digaris bawah. Sebab ada edaran MUI gini. Ini baca edaran dong. Akeceknya bunyi tertulis di situ dong. Zikir pun bersolawat pun tak boleh kalau niatnya memperingati tahun baru. Itu makanya besar gue. Bapak ambo menghargai pendapat MUI sebab di struktural MUI itu semuanya orang berilmu. Tak satu orang Bapak. Ada profesor, ada doktor, ada magister, ada sains, semua di situ berkumpul untuk membuat sebuah keputusan dan kebijakan. Kemudian ambo hargai pendapat itu dengan cara apa? Malam ini kita tidak memperingati tahun baru, tapi malam ini majelis ilmu, majelis taklim. Duduk sambil belajar. Itu namanya majelis taklim. Pakai air. Tapi kalau pakai kaf, majelis taklim, duduk sambil nota. Ya. Kenapa? Taklim pakai kaf, asal katanya kalama yukallimu takliman, artinya berbicara mauta. Kalau majelis taklim artinya apa? Duduk sambil mauta. Makanya kalau ada spanduk ditulis majelis taklim, Ustadz sedang ceramah mauta si jamaah itu wajar, bawa mauta sesuai dengan spanduk tulisannya majelis taklim. Itu di masjid-masjid di pelang-pelang itu tolong cek kembali itu tulisannya, bukan pakai K, koma di atas. Taklim, allama yu'allimu takliman. Pertanyaan apa? Bagaimana cara memeriahkan satu Muharram? Itu diserahkan kepada kita umat Islam. Selama ini kita sudah tertipu dengan satu Masehi, sehingga kita memeriahkan dengan cara berlebihan, ya kan? Belilah mercon, belilah kembang api, belilah trompet. Tiba di satu Muharram aniang se. Muharram se. Satunya maram selesai. Baca memeriahkannya. Banyak yang bisa kita lakukan. Kalau umat Islam sepakat, apalagi ada Pak Kua sekarang. Pak Kua nanti yang akan memanage, akan memusyawarahkan. Ya, bagaimana rancangnya Kota Tangah misalnya. Apa kegiatan satu malam? Itu diserahkan kepada Kua. Aku komunikasi dengan pengurus masjid. Itu luar biasa pengurus masjid. Dan satu Muharram, satu Masehi sih ada kajian Pak. Boleh satu Muharram. Ayo yang muliakan Allah Subhanahu. Itu ya Pak ya. Jadi diserahkan kita semua bagaimana kita memperingati satu Muharram itu melebihi satu Masehi. Kalau tidak dimulai dari kita tidak akan pernah terjadi. Ustaz, Al-Quran luar biasa. Satu Muharram kemarin lomba dari cilik azan cukup banyak hari. Masya Allah. Risiko Pak, boleh jadi dari Pak Buah Pak. Satu Muharram kemarin ada lomba dai cilik, hafiz Quran ya macam-macam. Ini luar biasa. Salah satu cara memeriahkan. Cuma kalau Al-Qur'an saja tidak cukup. Iya.
Umat Islam ini banyak. Di Kota Padang apalagi 95% umat Islam. Pertanyaannya, berapa masjid yang sama programnya, yang sama agendanya dengan Masjid Al-Furqan? Jangan-jangan hanya satu ini di Kota Tangga. Ini kok masalah ya kan? Nah, cobalah kita sebagai umat Islam sama-sama gitu. Itu kira-kira Pak. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Cebok. Ya. Masalah kebiasaannya karena sudah menjadi tradisi perjalanan memperingati manapun tahun Islam. Memang yang berarti akibat tradisi yang terjadi dalam hidup seharian. Nah sekarang bagaimana dengan dialog? Biasanya itu tradisi terjadi. Anak-anak kita bawa berkeliling kan. Iya. Setelah acara satu kali itu berkeliling dengan menggunakan obor. Sementara kan kalau dalam ajaran Islam itu kan tidak dibenarkan yang saya baca. Iya. Kalau saya salah, mohon maaf. Karena ini negara kita sekarang kan banyak sekali kata bid'ah. Yang Bid'ah. Iya. Nah itu bagaimana? Walaupun kita berkeliling membawa anak-anak, tapi dengan bersalawat, kan yang kita tetap katanya bid'ah. Nah itu bagaimana? Iya, baik. Jadi Ibu bicara tentang bid'ah. Jadi ahli bid'ah pertama itu Allah. Kenapa saya katakan ahli bid'ah pertama Allah? Ada ayatnya. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan ciptaan yang baru. Badi'. Bid'ah itu asal katanya bada'a, bid'atun, ciptaan yang baru. Ahli bid'ah pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada misalnya ketika memperingati tahun baru Muharram, anak-anak kita kumpulkan, mereka membawa opor. Kayak itu kecebur dan bid'ah tadi kan. Pak Ibu, opor itu porsinya untuk menerangi jalan anak-anak kita. Dulu ada lampu mereka. Dulu di rumah pun ada pakai lampu, namanya lampu togok. Tahu lampu togok atau? Tahu. Ala pernah pakai itu. Lain. Ada tuh kalian susu tuh ada lagi minyak tanah dulu. Lagi sumbu ganti. Agamanya api itu bukan untuk diyakini, bukan untuk disembah, tapi gunanya api tadi untuk menerangi tempat yang gelap. Termasuk opor kalau pakai tadi. Jadi sabananya opor yang dipakai di anak-anak awak untuk pawai itu bukan untuk meyakini apinya, tapi untuk menerangi perjalanannya, berjalan kaki. Ya, semarak nampak tarang daki itu. Ini kan tarang. Bang, Ini kan tarang. ayo disikut tarang di jalan enggak ada Pak. Masih kurang tarang. Itu yang kayak jawab itu. Ya Bu ya. Jadi kalau dikatakan bid'ah, memang itu bid'ah ciptaan yang baru, tapi ada manfaat untuk menerang itu boleh saja. Ikut nak satu bid'ah ze, ikut HP ikut bid'ah. Yo sawa yo baju pa ibu bid'ah kok iyo alergi bana jadi bid'ah buka sawa ada lagi. Dasar sawa. Bid'ah panjangnya. Lagian kalau bid'ah itu kan tidak merusak ibadah awak. Iya kan? Kau sarawak misalnya. Sarawak apa ibu di bawah mata kaki, wak sholat, sah nggak sholat? Sah sholat, nggak ada masalah di sholat. Juga kalau dalam sholat ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Kan tidak menyinggung itu. Janggui panjang, kemudian Pak, kan sunnah janggui panjang. Nanda janggui Pak. Bah, bid'ah nanda janggui kok.
Cuma kecil pak bid'ah mana ada orang apa. Jadi kalau ingin melaksanakan yang sunnah silakan. Kau mau cakap ibu silakan. Tapi jangan memponis orang bid'ah terus masuk neraka. Memang neraka punya siapa? Punya awak. Lama ada awak ada. Awak rajin banget pada alu tatunya susul gua. Jadi awak tugasnya berusaha saja. Kalau tumbuhnya duit kok dipanjangan-panjangan. Dan lagian Rasulullah itu kan dipotongnya yang duit. Jadi tidak apa-apa saja. Kau di pabian seiko sudah tidak diurus aku sama juta itu sudah dirapi ya yang punya orang dia pak rapi apa putih badan putih lo yang putih lo Arab putih lo apa siapa putih lo kan luar biasa itu dia apa kami kau bang jangan tak putih punya tumbuh sindak lah dia kilo minyak enggak lama tumbuh ya baca loh tapi tidak bisa. Baik yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu yang baik tidak merusak ibadah itu silahkan saja. Ya? Ya. Masalahnya kan kalau untuk dengan satu orang itu apa waktu Obor tadi. Kan kalau di Muhammadiyah. Tapi lah majalian tadi obor itu untuk menarangan. Tapi kalau Pak Rasul ada peralu pakai obor, tidak usah pakai obor. Bayalah, kalau dari itu. Iya. Itulah. Tadi saya tanya, kan sudah ada obor. Kenapa 1 Januari nggak ada ngomong-ngomong soal Obor. Nah, soal yang kemarin kok 1 Muharram begini-gini. Nggak setuju saya ngomongnya dia. Mengapa? Lebih langsung Pak-Pak. Iya. Baik. Kenapa satu malam dibahas apa? Yang Masehi boleh. Itulah jalan tadi. Lah di jalan bahwa kita tidak memperingati tahun baru Masehi. Adapun orang-orang yang memperingati dengan kembang api, dengan terompet, dengan lonceng dan lain sebagainya, itu sudah jelas tidak dibenarkan. Itu makanya Pak Suambo malamku tidak memperingati tahun baru. Sebab kalau mau sampai malamku kita memperingati tahun baru, kemudian kita mengadakan majelis ilmu, maka ambo naik di fatwa MUI Sumatera Barat. Ambo dapat undangan tema kan itu nak menyambut tahun baru. Maka mau hadir. Iya. Hadir. Menyambut tahun baru. Ya enggak maksudnya tema itu kan enggak menyambut tahun baru. Ya. Maka kita bicarakan tahun baru. Masya Allah, betul. Tema kita tidak menyebut tahun baru, tapi tabligh itu keciamo pengurus di Koko Cadi orangnya. Jenius dari Ambon itu baca. Hebat pengurus benar. Tidak tertulis seperti Allahnya tentang tahun baru di Sumatera. Makanya dibahas tahun baru. Ayo Pak, kita majelis tabligh akbar. Adapun orang-orang yang memperingati tahun baru itu sudah jelas salah, bertentangan dengan agama kita. Baik dengan trompet. Apa yo macamnya kalau judul tahun memperingati tahun baru salah lah. Betul. Itu makanya apa sesuai dengan fatwa MUI. Termasuk fatwa juga mungkin sesuai itu. Itu kira-kira Nabi yang sampaikan Pak Ibu, mohon maaf Pak Ibu, hari lah malam belum, tapi tidak masa nanya malam nak, ya kan? Sedang kawan-kawan aja dua balik tunggu, awak di masa ini, ya kan? Selesai pengajian sudah dapat ilmu, awak ada bela snack, ada snack lah, lain, ibu lah nggak sabar nunggu snack empat. Baik Ibu yang muliakan Allah SWT, itu kira-kira Nabi yang sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada salah kata, salah cara, mohon maaf Bapak Ibu semua. Lain dimaafkan Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu, ambo yakin bahwa yang salah itu datangnya dari ambo pribadi Pak. Kalau ada nambah Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk sempurnanya majelis ilmu kita, mari kita tutup dengan doa. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarbati wa ahli baitil kiram wa bil takhsis ala man nawa hadhil jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa hajati hadhil jama'ah al-hadirin wal hadirat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم nas'aluka salamatan wa sihhatan wa afiyatan fi kulli hal wa fi kulli waqtin wa hin min jami'il ashrar minan nas wa minal jinnah wa min jami'i ghaibika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin في أين المكان وفي أي المكان وبالتخصيص في بلدتنا إندونيسيا وفي مدينتنا Padang برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اجعلهم من الشهداء والمجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلمنا وسلم المسلمين أجمعين في أين المكان وفي أي المكان وبالتخصيص في بلدتنا إندونيسيا وفي مدينتنا Padang برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة في آخر حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. استجب دعاءنا وتقضي ما حاجاتنا وحاجة هذه الجماعة الحاضرين والحاضرات ببركة سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة. إنك أنت السميع الدعاء وإنك أنت السميع العليم وإنك أنت العزيز الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian saja mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.